Imam Abu Sulaiman Adri mengatakan zuhud menurut kami itu tarku kulli syai'in yushgiluka 'anillah. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan kamu itu tersibuk daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang membuat kita sibuk sehingga tidak bisa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Jadi orang mengambil dunia, jadi silahkan mengambil dunia hanya sekedarnya saja untuk sekedar kebutuhan kecukupan hidup kita di dunia, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk akhirat. Tapi mengambil dunia melebihi daripada batas kecukupan sampai tafakhur untuk yaitu takasur wa tafakhur untuk yaitu bermegah-megahan, berlebih-lebihan sampai yaitu apalagi kalau sampai untuk berbangga-banggaan, maka itu akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur, maka sama saja dia telah yaitu mengambil kehancurannya, dia setelah yaitu menjadikan dirinya masuk ke dalam kehancuran wa huwa la yash'ur, yang mana dia tanpa sendiri tidak sadar kalau dia sedang menghantarkan dirinya kepada kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahal warasahil ala kulli man qara'ata sanifa haddadil ulama ta'asara wa asillahu kulla syu'un wajud lahu bi'afitil kubra wa asin lahul qira wajadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa anishu idha ma ta'athara wa habya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. وقال عليه الصلاة والسلام الزهادة في الدنيا تريح القلب والبدن والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن. وقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. رواه ابن ماجه. وأصل الزهد معرفة القلب بحقارة الدنيا وخستها وأنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وإنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها وإن من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. وثمرة هذه المعرفة المقصودة منها ترك الميل إلى الدنيا باطنا وترك التنعم بشهواتها ظاهرا وأدنى درجات الزهد ألا يقع بسبب الدنيا في ركوب معصية ولا في ترك طاعة وأعلى درجاته ألا يتخذ من الدنيا شيئا حتى يعلم أن أخذه أحب إلى الله من تركه وبين هاتين الدرجتين درجات كثيرات. وللزاهد الصادق علامات منها ألا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود من الدنيا ومنها ألا يشغله طلب الدنيا وتمتع بها كأما هو خير له عند ربه. Di sini Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masih menjelaskan tentang anjuran pentingnya kita melaksanakan zuhud daripada dunia. Nah, sebelumnya beliau menjelaskan kenapa kita harus zuhud daripada dunia. Nah, karena itu dengan zuhud kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita akan mendapatkan inayah, pemeliharaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian
zuhud juga akan menyebabkan kita, menghantarkan kita kepada derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para wali-wali Allah, para kekasih Allah bisa dekat dengan Allah yaitu dengan memiliki sifat zuhud. Dan juga pentingnya kita mempunyai sifat zuhud karena Allah memberikan label kepada dunia itu merupakan sesuatu mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Kemudian Allah juga menyebutkan ad-dunya itu merupakan lahwun wa la'ibun. La'ibun wa lahwun, sesuatu hanya permainan saja, permainan dan yang dapat membuat kita lalai, lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Az-zuhadah fid dunya, melaksanakan zuhud di dalam dunia, tidak cinta berlebihan kepada dunia. Turihul qalba wal badan, itu dapat menyenangkan al-qalba pada hati, wal badan dan badan. Jadi kata Nabi, kalau seseorang itu memiliki sifat zuhud, maka hidupnya udah akan tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, udah tidak akan pusing. Sebaliknya waraghbah fid dunya, bahwa cinta terhadap dunia, bergantung kepada dunia, hatinya terlalu berlebihan cinta terhadap dunia, terlalu berlebihan tergantung kepada dunia, tuksibul hamma wal hazan, itu bisa menambah banyaknya hamma, kesusahan, galau, pusing, wal hazan, dan sedih, duka. Di dalam hadis ini ada pesan, kalau kita hidup ingin tenang, hati ingin tenang, tentram, pikiran ingin tenang, tentram, sehingga tidak ada gangguan-gangguan, ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tenang, khusyuk, itu maka jangan cinta dunia. Nah, kebanyakan kita itu selalu pusing, dikit-dikit pusing, galau. Kenapa? Karena itu disebabkan terlalu cinta dunia. Apalagi santri belum dapat kiriman, pusing, galau, nggak bisa jajan. Benar? Nah, kenapa tuh pusing, galau? Karena kita cinta dunia. Kalau nggak cinta dunia, mau ada kiriman enggak, yang penting di pondok belajar, ngafal, fokus belajar, nggak bakal pusing, nggak bakal galau, tenang aja, udah santai. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengutip juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Nah, kelas 2, kelas 3 udah ngaji hadis arba'in. Nah, ini hadis ada di kitab hadis arba'in. Nah, siapa yang hafal? Hadis keberapa? Kelas 3 mustawa salis. Hadis keberapa nih? Izhad fid dunya yuhibbakallah wajhad fima inda nas yuhibbakan nas. Hadis keberapa? Kelas 3 udah ngafal hadis arba'in. Kelas 2 yang bisa siap hadis berapa nih? Izhad fid dunya yuhibbakallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas, yuhibbakan nas. Hadis berapa? Ada yang bisa? Yang bisa kasih hadiah. Kelas 2, kelas 3. Ada yang bisa? Kelas 4, 5, 6. Hadis keberapa? Gak ada yang bisa.
Hadis Al-Hadisul Hadi Wassalasun. Hadis keberapa? 31. Ada yang hafal hadisnya? Ya, Al-Hadisul Hadis wal Salasun. An, dari siapa sanadnya? Ayo, an Abil Abbas. Terus an Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun sallallahu alaihi wasallam faqala ayo ya Rasulullah dullani ala ayo Iqbal dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an faqala izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Pentingnya tuh hafalan. Jadi kalau udah hafal, hafalan matan, hafalan mutun, nah itu manfaatnya luar biasa. Maka santri harus serius ngafalnya. Jadi ngapal bukan untuk setoran doang, tapi ngapal itu untuk dijadikan ilmu bekal untuk masa depan. Ilmu yang sudah antum hafal, ma ta'lamu fis sigar wa ma tahfaz yanfa'uka fil kibar. Apa-apa yang kamu pelajari ketika masa kecil sekarang nih, yang kamu pelajari, yang kalian itu hafalkan sekarang, pasti akan bermanfaat, yaitu ketika kalian sudah dewasa, sudah jadi ustadz, sudah jadi guru. Nanti itu kalau sudah hafal, punya hafalan, bekal hafalan, bekal apa ilmu yang dipelajari, itu insya Allah akan bermanfaat. Ini hadis riwayat daripada Imam Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, di mana beliau mengatakan ada seorang laki-laki, maksud rajul di sini laki-laki adalah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Jadi ja'a rajulun, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi, meminta nasihat, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepada aku, berilah aku tahu, beritahukanlah kepada aku, ala amalin, atas suatu amalan, sebuah amal perbuatan, idza amiltuhu, yang mana jika aku mengerjakan amal tersebut, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku. Suatu amalan yang Allah akan mencintai, Allah yang akan meridhoi. Wa ahabbani nas, dan manusia akan cinta kepada aku. Nah, apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Izhad fid dunya, ini satu amalan tapi isinya banyak. Nah, jadi kalamun muziz. Nah, kalam singkat, ringkas, padat, jelas, tapi mananya luas. Izhad fid dunya yuhibbakallah, kata Nabi, zuhudlah kamu di dalam dunia. Yuhibbakallah, yuhibbakallah jawab amr. Yuhibbakallah asalnya yuhbibnya, hubung dinaqal. Jadi situ ada tal'if, ada mudha'af, fi'il yang terdapat lam ain fi'il dalam pina berupa huruf sama bina mudha'af. Nah, kemudian dipindahkan dinaqal harokatnya yuhbib, asal jadi yuhib. Nah, yuhib dua-duanya sukun. Nah, supaya tidak terjadi bertemunya dua huruf sukun, ajda khalis la tasakinin, maka diberi harokat dengan harokat fathah, yaitu lil khifah, supaya yaitu enteng, ringan. Kan harokat fathah itu harokat yang paling ringan di antara harokat dhammah dan kasrah. Yuhibbakallah, zuhudlah kamu di dunia, di dalam dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi untuk bisa meraih cinta Allah, yakni mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna cinta Allah itu beda dengan makna cinta kita. Jadi asal makna cinta, wa asul mahabbah mailul qalbi, asal makna cinta itu kecondongan
hati, kecenderungan hati, sedangkan Allah mukhalafah lil hawa. Di si Allah itu beda dengan makhluk, beda dengan kita. Allah itu tidak ada jisimnya, sedangkan qalbu itu adalah jisim, ada pada makhluk. Maka maksud cinta dari Allah itu adalah Allah meridhoi. Jadi ar-ridha artinya kita ingin dicintai oleh Allah, ingin diridai oleh Allah, maka lakukanlah zuhud di dalam dunia. Zuhud dalam dunia. Ai a'rid anha wa la tubali. Dalam syarahnya disebutkan al-izhad fi dunya, ai a'rid anha wa la tubali bi iqbaliha wa idbariha wa la ta'khudh minha illa ma la budda minhum al-halal. Berpalinglah kamu di dunia, janganlah kau cinta terhadap dunia, janganlah kau tergila-gila terhadap dunia, janganlah kau berlebihan ketergantungan hatimu terhadap dunia. Yuhibbakallah, maka Allah akan meridaimu, mungkin mencintaimu. Nah, lianna Allah yuhibbu man ata'a wa man ta'atillahi adamul iltifat ila dunya bal huwa at-ta'atamah. Nah, apa kaitannya zuhud di dalam dunia akan diridai oleh Allah, akan dicintai oleh Allah? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, meridai kepada orang-orang atau hambanya yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan diantara bentuk taat kepada Allah yaitu tidak mencintai dunia berlebihan, berpaling daripada dunia. Nah, kemudian setelahnya saya musonib di sini menjelaskan bagaimana pentingnya kita memiliki sifat zuhud, anjuran tentang zuhud. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan apa sih arti zuhud itu, maksud zuhud itu bagaimana, zuhud yang diharuskan itu seperti apa, berpaling dari dunia, cinta kepada dunia yang tidak boleh itu yang bagaimana. Nah, di sini beliau akan menjelaskan wa aslu zuhdi, bahwa asal zuhud, makna zuhud, asal zuhud itu ma'rifatul qalbi bihaqarati dunya wa khissatiha. Bahwa asal zuhud itu ma'rifatul qalbi, mengetahuinya hati, bihaqarati dunya, dengan hinanya dunia, wa khissatiha, maknanya sama, khisah dan haqarah itu sama. Ajid atop tafsir, atop muradib, mengatopkan lapad yang maknanya sama dengan ma'tuf alaih, atop muradib, atop tafsir. Wa annaha law kana tuzna indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran min asy-syurbata ma'in. Jadi asal makna zuhud itu, zuhud meyakininya hati kita, mengetahuinya hati kita bahwa dunia ini sesuatu yang hina, dunia ini sesuatu yang hina, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil, al-qalilah faniyah haqirah. Itu dalam syair, dalam kitab taklim, ya dun ya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minadzalili tusimmu bisahriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Tuh, hiya dunya aqallu minal qalil, ay kinayatun anil qalil, an syai'il qalil. Dunia itu sesuatu yang hina, dunia itu sesuatu yang sedikit, al-faniyah. Maka dikatakan dunia, nah itu dunia itu dimustaq, sebagai Allah mengatakan dimustaq daripada yaitu danaah. Dunia itu daripada dimustaq dari danaah, yang asalnya yaitu danu'a atau dana'a, bimana al-hissah wal haqarah. Jadi asal mana dunia dari danu'a atau dana'a, danu'a yadna'u dana'atan, dunia yang hina, yang rendah.
Sebagian ulama mengatakan dunia dimusak daripada dunu, dana yadnu dunuan, dunia maknanya dekat, ya dekat, yaitu zawal, dekat kehancurannya, qarubal zawal, qarubal fana, sebentar, sesuatu yang singkat, sesuatu yang sementara, yang akan sebentar dengan waktu singkat akan hilang, akan binasa, akan hancur. Nah, maka kata Imam Haddad, aslu zuhud, asal makna zuhud itu ma'rifatul qalbi bihaqqati dunya wa khisatiha. Kita itu, hati kita mengetahui bahwa dunia itu hina. Nah, biasanya kalau sama sesuatu yang hina kita mau memiliki atau tidak? Biasanya kita ingin memiliki itu kepada sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai. Kalau sesuatu yang hina, mau nggak mau. Nah, begitupun perumpamaan gambaran zuhud itu, maka hati kita harus melihat dunia itu sesuatu yang hina sehingga kita tidak akan cinta, tidak akan suka terhadap dunia. Wa annaha law kanat tuzna indallah janaha ba'udah. Wa annaha, dan sesungguhnya dunia, law kanat, andai kata dunia itu tuzna, mempunyai nilai, ditimbang, ditilai, indallah, di sisi Allah, janaha ba'udah, jangan pun dibandingkan dengan sesuatu yang dibandingkan dengan janaha ba'udah. Dunia itu dinilai seperti janaha ba'udah, bagaikan sayapnya, yaitu nyamuk. Ba'udah, nyamuk, sayap nyamuk, sayap ekor lalat. Masa kau kafiran min hasyurbata ma'in. Kalau memang itu dunia mempunyai nilai kemuliaan, masa kau kafiran, niscaya Allah tidak akan memberikan memberikan minum kepada orang kafir minha, daripada dunia, syurbata ma'in, seteguk air pun. Artinya niscaya Allah, kalau memang ini dunia bernilai, mempunyai nilai kemuliaan secara hakikatnya, datiahnya, maka Allah tidak akan memberikan ini dunia kepada orang kafir yang tidak pantas mendapatkan sesuatu kemuliaan. Tapi faktanya apa? Orang kafir Allah diberikan dunia, betul? Bahkan orang kafir lebih banyak dunianya daripada orang muslim, daripada mukmin. Yang kaya-kaya justru di dunia itu adalah orang kafir daripada mukmin. Ini menunjukkan bahwa dunia itu tidaklah memiliki kemuliaan secara datiahnya, secara hakikatnya. Bahkan wa innaha mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha. Bahkan beliau mengatakan wa innaha mal'unatun. Ini iktibas kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktibas itu kalau dalam ilmu balaghah ada bab badi iktibas, fanul badi iktibas, itu kalamun ayyudhamina, itu badi, yaitu sebuah kalam yudhammin, yaitu yang mengandung daripada makna Quran ataupun makna hadis. Itu iktibas, suatu ucapan, suatu kalam yang di situ isinya ataupun maknanya itu mengandung daripada Al-Quran maupun hadis Nabi. Ini annaha mal'unatun, kata Imam, sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat. Isyarah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktibas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa mawalah aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat, mal'unah, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat ma fiha, apa-apa yang ada di dalam dunia, illa ma kana lillahi fiha, kecuali apa-apa kana lillah fiha, minha, dalam ibarah minha, kecuali apa-apa yang kana lillah, yang dunia tersebut, daripada dunia tersebut digunakan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti di sini ada takhsis, ada istisna, ada pengecualian. Dunia secara datiahnya memang itu terlaknat, dunia secara datiahnya itu adalah hina, dunia secara datiahnya tidak memiliki nilai, dunia secara datiahnya itu jelek, rendah.
Nah, tapi makana lillahi minha, apa-apa daripada dunia yang digunakan, yang dipakai untuk lillah, semata-mata taat ibadah kepada Allah, untuk meraih ridha kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, maka itu tidak termasuk bagian dunia yang terlaknat, tidak termasuk bagian dunia yang hina, tetapi itu bagian daripada dunia yang bagus, dunia yang baik. Nah, maka dalam takrif zuhud, nah itu para ulama itu banyak memberikan definisi-definisi yang lain, sebagaimana di dalam kitab tasawuf, kitab min Kifayatul Azkiya disebutkan wazhad wadha faqd alaqati qalbika bil mali la faqdu lahu taku aqala. Faqdu wa zuhdu huwa faqdu alaqatil qalbi bil mal wa laysa huwa faqdul mal. Bahwa pengertian zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia, bukan berarti tidak memiliki harta, tapi maksud zuhud itu, pengertian zuhud itu faqdu alaqatil qalbi bil mal, tidak ada keterikatan hati, tidak ada ketergantungan hati, kecenderungan hati terhadap harta, terhadap dunia. Laisa huwa faqdul mal, bukan berarti zuhud itu sama sekali tidak punya harta, sama sekali menjauhi dunia, tidak megang dunia, bukan. Fala tadun anna Nabi Allah Sulaiman alaihissalam wa nabiyina alaihissalam lam yakun zahidan fi dunya bal wa azhadu zahidin idh kana yakulu khubza sya'ir wa yut'imul khalqa alladhi la at'imah wa hadha min a'dhami zuhud. Kalau kita mengira zuhud itu sama sekali tidak punya harta, sama sekali jauh daripada dunia, tidak menyentuh dunia, nah itu salah. Zuhud itu tidak ada ketergantungan hati terhadap dunia. Walaupun kita memegang dunia itu hanya ada dijadikan di dalam tangan, pada tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Tetap punya dunia, tapi hatinya tidak tergantung, tidak terkait terhadap dunia. Jadi tidak mustaghil, tidak tersibukkan hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang ada tidak membuat dia lupa daripada kewajibannya, lupa daripada akhirat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dunia dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah dia bisa melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang tidak bisa lepas daripada dunia. Ujung-ujung duit, segalanya duit, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Mondok butuh uang enggak? Sholat butuh uang untuk apa? Beli baju untuk menutup aurat, karena salah satu daripada syarat sholat satul aurah, menutup aurat dengan pakaian. Nah itu kalau tidak ada uang tidak bisa beli pakaian. Kalau seandainya zuhud itu diartikan sama sekali tidak punya dunia, nah bagaimana Nabi Allah Sulaiman? Jangan sampai kita punya anggapan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah, beliau itu luar biasa terkenal sebagai yaitu orang yang terkaya, yang diberikan oleh Allah, diberikan tahta, diberikan dunia. Jangan sampai punya pandangan lam yakun zahidan fi dunya. Jangan sampai punya pandangan oh Nabi Sulaiman berarti tidak zuhud dong. Kenapa? Karena banyak dunianya. Tidak. Bal huwa azhaduz zahidin. Melainkan Nabi Sulaiman adalah azhaduz zahidin, yaitu manusia yang paling zuhud di antara orang-orang yang zuhud. Nabi Allah. Tidak mungkin beliau tidak mempunyai sifat zuhud. Sebab apa? Kalau tidak mempunyai sifat zuhud tidak akan menjadi nabi, tidak akan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah beliau banyak harta tapi hatinya tidak pernah tergantung terhadap dunia, tidak pernah yaitu terkait terhadap dunia, hatinya tetap yaitu tidak pernah tersibukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun para ulama, para anbiya yang lain, para nabi yang lain, para aulia, para ulama. Nah, di sini dikatakan waqala aidan waqala
Sayyidul Taifah Junaid radhiyallahu anhu, az-zuhdu khuluwil aidi minal amlak wal qulub minat tatab. Wa qala az-zuhdu istigharu dunya wa min asariha minal qalbi. Jadi zuhud itu menganggap rendah, menganggap hina dunia dan menghapus pengaruh-pengaruh dunia dalam hati, walaupun di tangan ada dunia. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan az-zuhdu indana tarku kulli syai'in yushghiluka anillah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan zuhud menurut kami itu tarku kulli syai'in yushghiluka anillah. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan kamu itu tersibuk daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang membuat kita sibuk sehingga tidak bisa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Maka walaupun punya harta, maka jangan sampai itu harta membuat kita sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta itu bisa menjadi media, bisa menjadi wasilah kita untuk mempermudah lebih dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yaitu dikatakan ni'mal malus salih lirajulis salih. Sebaik-baiknya harta, ni'mal malus salih, sebaik-baiknya harta yang saleh lirajulis salih, yaitu dimiliki harta yang dimiliki oleh seorang yang saleh, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang dia dimiliki akan digunakan untuk ibadah kepada Allah. Harta yang dimiliki akan senantiasa digunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika menafsirkan ayat wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahbun, bahwa tidaklah harta itu, kehidupan dunia itu merupakan la'ibun wa lahbun, permainan dan senda gurau saja. Nah, dia mengatakan wa amma ta'at wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirah. Adapun ketaatan wa ma yu'inu 'alaiha, dan apa-apa yang menopang, yang membantu kepada urusan akhirat, urusan ketaatan, walaupun itu dunia tapi digunakan untuk taat kepada Allah, pamin umurul akhirah, maka itu bukan termasuk hayatud dunya la'ibun walahbun, tapi itu bagian daripada perkara akhirat. Walaisal murad anna mutlaqal hayati dunya la'ibun walahbun bal ma qarraba minha ilallah fahuwa mazru'atun lil akhirah wa ma ab'ada minha anhu fahuwa hasratun wa dadamah. Jadi wa mal hayatud dunya la'ibun walahbun itu tidak mutlak, tidak semuanya bahwa kehidupan dunia itu, urusan dunia itu semuanya la'ibun walahbun, tidak. Nah, apa-apa yang menjauhkan daripada Allah, perkara dunia, urusan dunia yang menjauhkan kita daripada Allah, itulah yang la'ibun walahbun, yang akan membawa kepada hasarah wa nanabah, kerugian dan penyesalan. Tapi wa maqarraba minha ilallah bahwa mazra'atun lil akhirah, tapi dunia yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu mazra'atun akhirah, merupakan ladang untuk akhirat. Dunia dipakai berjuang di jalan Allah, dunia dipakai untuk yaitu nafkah keluarga, dunia dipakai untuk infak yaitu membantu pesantren, membantu pembangunan masjid, dunia dipakai untuk membantu para thalabatul ilmi, para santri, dipakai untuk menuntut ilmu. Itu dunia semuanya yang dipakai untuk taat kepada Allah, yang dipakai fisabilillah, itu dunia yang tidak terlaknat, itu dunia yang bukan la'ibun walahbun, tapi itu dunia yang bagian daripada akhirat. Dalam syair disebutkan ma'asana dina wa dunya idza jtama'a la barakallahu fi dunya bila dini maulaya salli. Yang bangun, yang tidur bangunkan, yang tidur bangunkan, yang tidur bangunkan.
khalqi kullihim ma ahsana dunya wa dina idza ijtama'a. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya manakala din dan dunia, agama dan dunia itu bersatu. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah memiliki ilmu agama yang kuat juga diberikan karunia oleh Allah anugerah rezeki dunia harta yang banyak. Itu merupakan ma'ahsana, sesuatu yang bagus. Ma'ahsana, alangkah bagusnya ketika dunia dan agama itu bersatu. Karena orang yang memang megang teguh agama, istiqomah dalam ilmu, mengamalkan ilmu agamanya, ibadahnya, taatnya, perjuangan dalam agamanya, kemudian ditopang dengan memiliki harta, memiliki dunia yang kuat, maka itu dunianya akan digunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk hal-hal yang baik, dipakai untuk perjuangan dakwah, dipakai untuk yaitu infak sana sini, membantu sedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, membantu anak yatim, membantu yaitu talabatul ilmi, para penuntut ilmu, membangun masjid, membangun majlis taklim, membangun pondok pesantren. Itulah dunia yang menjadi berkah, itulah dunia yang akan menjadi mazra'atul akhirah, ladang di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya para santri Markas Syariah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama yang kuat dan juga diberikan dunia yang kuat. Amin ya rabbal. Namun la barakallahu fid dunya bila dini, la barakallah, tidak akan Allah berkahi di dunia, di dalam dunia, bila dini, yang tidak disertai agama. Orang yang hanya memiliki dunia saja, orang yang kaya memiliki dunia saja, memiliki harta saja, tadi dia tidak mempunyai ilmu agama, sehingga dunianya dipakai untuk hanya kesenangan pribadi, untuk hanya poya-poya, untuk yaitu memuaskan hawa nafsunya, bahkan dunianya dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu yang tidak ada keberkahan, dunia itulah yang merupakan la'ibun walahun, dunia yang mal'unah, dunia yang akan mendatangkan kepada khasarah, kerugian, wanadamah dan penyesalan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam salah satu doa yang kita suka baca, Allahumma inna ala dini bid dunia, ya Allah bantulah kami, tolonglah kami ala dini, atas melaksanakan agama ini, bidunya, dengan dunia. Walaupun dunia bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu butuh dunia, termasuk ibadah butuh dunia, berjuangan butuh dunia, santri nuntut ilmu butuh dunia, untuk beli kitabnya, untuk beli seragamnya, untuk bekal mondoknya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halalan wasi'an mubarakan, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna man akhadha, selanjutnya beliau melanjutkan, wa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru. Wa inna man akhadha, dan sesungguhnya orang akhadha minha, yang mengambil minha daripada dunia, fawqa ma yakfi, mengambil daripada dunia melebihi daripada kecukupan, melebihi daripada kebutuhan. Akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru, maka dia sungguh telah mengambil hatfahu bimana al-maut, kematiannya, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak sadar. Jadi orang mengambil dunia, jadi silahkan mengambil dunia hanya sekedarnya saja, untuk sekedar kebutuhan, kecukupan hidup kita di dunia, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk akhirat. Tapi mengambil dunia melebihi daripada batas kecukupan, tafakhur, untuk yaitu takasur, wa tafakhur, untuk yaitu bermegah-megahan, berlebih-lebihan, sampai yaitu apalagi kalau sampai untuk berbangga-banggaan,
maka itu akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur, maka sama saja dia telah yaitu mengambil kehancurannya, dia setelah yaitu menjadikan dirinya masuk ke dalam kehancuran wa huwa la yash'ur, yang mana dia tanpa sendiri tidak sadar kalau dia sedang menghantarkan dirinya kepada kehancuran. Karena kalau nurutin hawa nafsu tidak akan henti-hentinya, tidak akan ada ujung-ujungnya. Kalau tidak direm, kalau tidak kita rem itu dengan itu mayakfi, sesuai kebutuhan. Kalau terus mengikuti hawa nafsu tidak akan bisa berhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, karena bermegah-megahan, berlebih-lebihan, berbangga-banggaan sampai bersomong-somong adalah haka alhaakumut takasur, itu akan membuat kalian lalai, membuat kalian celaka, lalai daripada Allah, lalai daripada akhirat, sehingga akan membuat celaka hatta zurtumul maqabir. Kalau terus-terusan ngikutin hawa nafsu tidak akan berhenti sampai zurtumul maqabir, sampai nyungsep ke dalam kubur. Wa samratu hadhil ma'rifatil maqsudah minha tarkul mail ila dunya batinan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa samratu hadhil ma'rifatil maqsudah, buah faidah daripada hadhil ma'rifatil maqsudah, mengetahui yang dimaksud ini, yakni mengetahui hinanya dunia, betapa hina ini dunia, betapa rendah ini dunia. Itu tujuannya tarkul mail ila dunya batinan, secara batin menjauhkan, meninggalkan al mail, kecenderungan hati kepada dunia. Jadi kita harus mengetahui bahwa dunia ini sesuatu yang hina, dunia ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Tujuannya untuk apa? Kata Imam Haddad, supaya kita itu tarkul mail ila dunya batin, secara batin hati kita tidak condong, tidak cenderung, tidak terlalu terlena, tergila-gila, tidak cinta berlebihan kepada dunia. Nah, itu tarkul mail. Nah, condong kepada dunia. Nah, condong kepada dunia. Nah, dibagi oleh para ulama. Nah, condong kepada dunia yang mazmumah, yang tercela. Nah, ada condong kepada dunia yang tercela, mazmumah, mahabbatud dunya, mahabbatud junna wa mailuha al mazmumah. Nah, ada mahabbatun wa mailuha al mahbubah. Condong kepada dunia yang tidak boleh, yang tercela itu al-mail ila syahwatiha al-muharramah wal makruhah. Mail, condong kepada dunia yang tidak boleh, condong kepada dunia, cinta kepada dunia yang tercela, yaitu al-mail ila syahwatiha al-muharramah wal makruhah, condong kepada syahwat-syahwat dunia yang diharamkan dan dimakruhkan. Ingin cinta kepada dunia yang mana dunianya dipakai untuk kesombongan, dipakai untuk yaitu bermaksiat, cinta kepada hal-hal dunia yang yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun al-mail ila dunya ila muwahatiha wa tasil fil khair falaysa madmuman. Adapun condong kepada dunia, condong ila mubahat, kepada perkara dunia yang mubah, yang mana tahsiluha li fil khair, menghasilkan dunianya, condong kepada dunia untuk apa? Li fi'lil khair, untuk berbuat kebaikan. Falaysa madmuman, maka itu tidak tercela. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, mengatakan, Nabi bersabda, la hasada illa fis nain, tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara, yaitu hasud bimana gibtoh, yaitu kecenderungan, keinginan untuk meniru, untuk mencontoh. La hasada illa fis nain, rajulin atahullahu ilman, pertama seseorang yang Allah karuniai ilmu, wa fi riwayatin atahullahu hikmatan,
seorang yang Allah berikan hikmah, yang mana ilmu manfaat, ilmu hikmah tersebut digunakan fi sabilillah, ya'malu bih, yang diamalkan oleh dia. Nah, itu pertama, kita dianjurkan untuk memiliki ghibthah, ingin meniru, ingin mencontoh. Kepada siapa? Pertama, orang yang diberikan ilmu, kemudian dia amalkan itu ilmunya, dia amalkan ilmunya, kemudian dia ajarkan itu ilmunya, dia sebarkan ilmunya. Nah, itu kita dianjurkan mempunyai ghibthah, ingin meniru. Ya Allah, ini orang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, kemudian dia ajarkan ilmunya, dia sebarkan ilmunya, dia selalu beramal baik karena memiliki ilmu yang manfaat, ilmu yang baik, kemudian dia beramal baik, dia menjadi orang soleh, jadi orang baik, dia ajarkan itu ilmu, dia beramal soleh, beramal kebaikan, banyak amal ibadahnya, banyak ketaatannya. Nah, ingin sekali ya Allah saya mencontoh sepertinya. Ya Allah, ingin saya juga diberikan ilmu supaya saya bisa seperti orang tersebut, saya bisa beribadah dengan baik, saya bisa beramal dengan baik, saya bisa mengamalkan ilmu saya bisa mengajarkan juga ilmu saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang pertama. Kedua, rajulun atahullahu malan. Kedua, seorang laki-laki, seseorang yang Allah berikan harta, yunfikuhu fisabilillah, yang mana harta tersebut digunakan, diinfakkan, dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mempunyai harta, diberi harta oleh Allah yang banyak, menjadi orang kaya, yang mana hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu pondok pesantren, bantu majlis taklim, membangun masjid, bantu para santri. Itu hartanya dipakai untuk infak, sedekah kemana. Ya Allah, ingin amat saya seperti orang tersebut, diberi harta, punya harta, hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, hartanya dipakai untuk infak fisabilillah, membantu sedekah sana sini, bantu yaitu para santri, fakir miskin dan yatim, membantu yang lainnya. Ingin sekali ya Allah saya diberikan harta seperti itu. Nah, itu ghibthah. Nah, itu mail jika kecondongan hati kita kepada dunia yang mubah, yang mana tujuannya untuk kebaikan, maka palisa madmuban, tidak tercela, bahkan itu sesuatu yang bagus, yang terpuji. Wa tarku tana'um bisyahwatiha dhahiran, dan faedah buah daripada kita mengetahui maksud daripada dunia itu hina, yaitu buahnya tarku tana'um, supaya kita bisa meninggalkan tana'um, bersenang-senang, bermewah-mewahan, bisyahwatiha dhahiran, dohir kita secara dohir, kita tidak terlalu berlebihan dalam bersenang-senang dengan yaitu syahwatun dunia. Wa adna darajati zuhdi an la yaqa'a bisababi dunya fi dukubi ma'siyatin wala fi tarki ta'atin. Kemudian Imamul Haddad di sini mengatakan wa adna darajati zuhdi alla yaqa'a bisababi dunya. Wa adna darajat, paling rendahnya darajati zuhdi, derajat tingkatan zuhud. Nah, minimal kata beliau, zuhud yang harus kita miliki paling minimal, derajat yang paling rendah sifat zuhud itu ala yaqa'a, itu tidak terjerumus, tidak terjatuh. Siapa insan? Failnya bisa kepada insan, kepada rajul. Seseorang tidak terjatuh bisa babi dunia, dengan sebab dunia, tidak terjatuh pada apa? Firukubi maksiatin, di dalam melaksanakan maksiat, wala fitar ketaatin, dan juga tidak terjatuh di dalam meninggalkan ketaatan. Jadi kata beliau, derajat zuhud yang paling rendah, derajat zuhud, tingkatan zuhud yang paling rendah, level paling bawah, minimal la yaqa'a fi dunya firuqi maksiatin wala fitar qitaatin. Dunia yang kita miliki itu jangan menjadi sebab, jangan sampai menjadi sebab kita terjerumus melakukan maksiat dan meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu minimal kita itu harus memiliki sifat zuhud, bahwa dunia yang ada pada kita jangan sampai membuat kita berani melakukan maksiat kepada Allah, dan jangan sampai dunia yang ada pada kita menjadi sebab kita meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'la darajatihi alla ta'khudha minad dunya syai'an hatta ya'lama alla yattakhidha minad dunya syai'an hatta ya'lama anna akhdahu ahabbu ila Allah min tarkihi. Namun derajat yang paling tinggi makom zuhud, wa a'la darajati, dan paling tingginya derajat zuhud, tingkatan zuhud yang paling atas paling tinggi, alla yattakhidha minad dunya syai'an, seseorang tidak menjadikan sesuatu pun dari dunia, tidak mengambil sedikit pun dari dunia, hatta ya'lama, sehingga dia mengetahui, meyakini, an akhdahu ahabbu ilallah min tarkihi, sampai dia mau mengambil itu dunia kalau dia yakin mengambil dunia tersebut ahabbu ilallah, akan diridai oleh Allah daripada membiarkan, daripada meninggalkan dunia. Nah, ini tingkatan tinggi, derajat makom yang tinggi dalam zuhud, tidak berani mengambil sedikit pun dari dunia, kecuali kalau dia yakin dengan mengambilnya itu, mengambil bagian kecil dari dunia itu, ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa digunakan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan derajat zuhud paling tinggi. Wa baina hataini darajatin darajatun kasirah. Nah, di antara dua derajat ini, wa baina hataini darajain, di antara dua derajat ini, derajat adna dan a'la, darajatun katsiratun, itu banyak derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, level-level zuhud yang masih banyak. Nah, minimal kita yang paling rendah aja dulu. Kita berusaha memiliki sifat zuhud paling rendah. Bagaimana? Harta yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, dunia yang ada pada diri kita, jangan sampai menjadi sebab kita melakukan maksiat kepada Allah, dan jangan sampai menjadi sebab kita meninggalkan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berusaha, ini dunia yang ada pada diri kita, harta yang pada diri kita, gunakan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu minimal. Jadi kita jangan sampai tidak punya sifat zuhud, minimal yang itu, berusaha untuk memiliki sifat zuhud tersebut. Nah, bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutip dalam kitab Hidayatul Asfiya, Kifayatul Adqiya. Nah, ini penting bagi santri ini, dari sejak dini, dari sekarang kita tanamkan sifat zuhud. Itu minimal sifat zuhud yang tadi, yang sifat zuhud yang paling rendah derajatnya. Harta yang kita punya, uang yang kita punya, dunia yang ada pada diri kita, jangan menjadi sebab atau jangan sampai dipakai untuk maksiat kepada Allah, tapi gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai menjadi sebab kita itu meninggalkan taat kepada Allah. Nah, di sini ada hadis disebutkan di mana Nabi SAW bersabda, man arada ayyutiyahullahu ilman bighairi ta'allumin wa hudan bighairi hidayatin falyazhad fid dunya. Barang siapa ayyutiyahullahu ilman, yang ingin diberikan oleh Allah sebuah ilmu, bighairi ta'allum, ilmu yang tanpa dipelajari, yakni apa? Ilmu laduni, ilmu bighairi wasitati muallim, ilmu tanpa pelantara seorang guru, tidak belajar tapi diberi faham langsung oleh Allah. Wa hudan bighairi hidayah, dan mendapatkan petunjuk tanpa melalui petunjuk pelantara yang lain, langsung Allah berikan petunjuk. Maka kata Nabi, falyazhad fid dunya, hendaknya zuhud di dalam dunia, zuhud dalam dunia. Maka dengan zuhud itu akan menjadi sebab Allah berikan kita ilmu yang langsung Allah berikan pemahaman, Allah bukakan pemahaman kepada hati kita. Walizahidi shadiq alamatun. Nah, kemudian Imam Haddad mengatakan walizahidi shadiq alamatun, dan lizahidi shadiq alamatun lam lil milki.
atau bisa lam lil ikhtisas atau lam lil istihqaq. Walizahidi shadiq alamatun, itu tetap bagi orang yang zuhud as-shadiq, yang benar zuhudnya, orang yang zuhud, yang jujur, yang benar, alamatun, memiliki tanda-tanda. Nah, apa tandanya orang yang zuhud itu? Tanda orang yang zuhud, minha, dikatakan di antara tanda orang yang zuhud, yang tulus, yang jujur, yang benar, la yafrah, alla yafraha bil mawjud wa la yahzana 'alal mafqud minad dunya. Orang yang tulus mempunyai sifat zuhud, yang benar-benar memiliki zuhud, maka la yafraha bil mawjud, tidak bangga dengan harta yang ada, tidak bangga dengan dunia yang ada, wala yahzan bil mafqud, dan tidak sedih, tidak merasa susah, tidak galau alal mafqud minad dunya, atas dunia yang tidak ada. Jadi yang ada disyukuri, yang tidak ada tidak, yaitu susah-susah dicari. Itu orang yang memiliki sifat zuhud, yang benar-benar zuhud, yang benar-benar, yang tulus, yang jujur zuhud. Jadi harta yang ada, dunia yang ada, apa yang ada, dia tidak merasa bangga, tidak, yaitu berbangga diri, tidak sombong, biasa-biasa saja, dia syukuri. Kemudian yang tidak ada, dia tidak gelisah, tidak sedih, tidak kebingungan, tidak kesusahan dengan yang tidak ada. Nah, kita udah bisa gak merasakan ini? Kita udah bisa belum? Ketika ada yang gak ada pada kita apa? Kebanyakan justru kita malah sedih, bingung, pusing, mikirin yang gak ada, mikirin yang gak ada. Nah, berarti kita belum punya sifat zuhud, masih jauh. Kalau yang ada justru kadang kita sombong dengan yang ada, yang nggak ada kita sedih, pusing, gelisah, mikirin yang nggak ada. Bagaimana ini? Belum punya uang, bagaimana ini? Bagaimana ini? Nah, berarti kita belum punya sifat zuhud, masih jauh. Wa minha alla yushghilahu talabu dunya wa tamatta'u biha amma huwa khairun lahu inda rabbi. Kedua, katanya Mahadad, ciri tanda orang yang zuhudnya itu benar-benar jujur tulus zuhudnya, la yushghiluhu talabu dunya, tidak membuat dia sibuk. Talabu dunya, apa? Mencari dunia. Wa tamattu'u biha, dan bersenang-senang dengan dunia, menikmati dunia. Ama, tidak membuat sibuk dari apa? Tidak membuat dia sibuk ama dari sesuatu huwa, yang bahwa ma khairun lahu, itu lebih baik baginya inda rabbih, dari di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak membuat sibuk dari dunia, mencari dunianya, menikmati dunia, bersenang-senang dengan dunia, tidak menyebabkan dia sibuk, lupa, lalai daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada hal-hal yang di situ terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa, yang lebih baik yaitu adalah akhirat. Artinya dunia tidak membuat dia lupa daripada akhirat. Itu tanda zuhud, ciri orang yang memiliki sifat zuhud. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sifat zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan dunia oleh Allah, tapi hati kita tidak tergantung dengan dunia. Hati kita itu tidak cinta berlebihan terhadap dunia, namun dunianya bisa digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walika bi ikhraji hubbi dinar wa dirham min qalbika hatta yasira indaka manzilatil hajar wal madar. Wallahu a'lam bishawab. Hakadha minni wa la minkum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.